Lalu orang yang tidak bertasawuf mengikuti siapa? Apalagi sampai yang mengatakan tasawuf itu bukan bagian dari Islam. Ini sangat ceroboh dan gegabah sekali. Bid'ah itu kata Imam Syafi'i dua. Bid'ah sayyi'ah dan bid'ah mahmudah. Bid'ah yang buruk dan bid'ah yang terpuji. Maka kata para ulama, apa yang tidak diatur oleh agama dan itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Jadi tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang ada dan tidak diatur, itu boleh. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan cager bager lahir batin. Amin, amin. Hari ini Syekh Dahram mampir lagi nih ke podcast Tasawuf. Jadi buat teman-teman yang nonton, tonton sampai selesai. Supaya apa? Supaya nanti bisa didapatkan pemahaman yang utuh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Syekh? Alhamdulillah sehat walafiat berkat doa. Alhamdulillah. Baik. Di episode sebelumnya Syekh Dahram ini selalu memberikan tontonan yang bukan hanya mengedukasi umat Islam juga, tapi juga ada orang-orang yang mungkin tersinggung, mungkin tidak nonton secara utuh Syekh. Ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, dan sangat mungkin itu. Dan sangat mungkin itu terjadi. Nah, hari ini kita mau bahas tentang Quran Sunnah Syekh. Quran Sunnah, tema yang sangat menarik. Karena kita beragamakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kaum sufi biasanya, buat orang yang belum mengerti Syekh, iya, selalu identik dengan meninggalkan Quran Sunnah. Masa iya? Buat orang yang mengerti. Mungkin tidak mengerti. Atau belum mengenal. Gitu. Katanya kaum sufi ini tidak ngamalin Quran Sunnah. Justru yang diamalkan itu amalan-amalan bid'ah yang nggak ada dalilnya, nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah. Iya. Menurut Syekh, bagaimana tanggapan tentang orang-orang yang senantiasa mengklaim tentang orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, tapi menyingkirkan Syekh, menyingkirkan kaum sufi yang sebetulnya sejatinya kalau kata Syekh Asy'arawardi itu justru mereka lah yang menghidupkan sunnah Nabi. Gimana Syekh? Nah, itu ungkapan yang sangat tepat sekali karena memang sufi itu kan ajaran ihsan ya, justru bagian dari sunnah gitu. Bagian dari sunnah juga. Iya, ketika malaikat Jibril menyerupai seorang lelaki berpakaian bersih tanpa ada bekas perjalanan, bertanya kepada baginda Nabi, "Ma huwa al-Islam?" gitu kan. Lalu Nabi menjelaskan bla 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 bahwa Islam itu antasyhada la ilaha illallah wa antuqimus shalah wa antasuma dan tahajud dan seluruhnya ya, yang rukun iman ini, rukun Islam ini. Lalu Nabi juga menjelaskan tentang iman ketika malaikat Jibril bertanya ma al-iman. Lalu ditanya tentang ihsan, anta abudallah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seperti engkau melihatnya, seakan. Kenapa dikatakan ka'annaka, seakan? Karena memang Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata. Mata di dunia. Dalam Al-Quran dikatakan la tudrikuhul absar. Allah itu tidak bisa dilihat dengan absar, dengan mata kasar manusia. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah itu melihat mata kita. Artinya maha melihat dan maha mengetahui. Inilah landasan dari ajaran Islam justru. Justru ini yang sangat sesuai dengan sunnah. Karena ketika kita beragama hanya dengan dua pilar itu, seperti tripod yang ada di hadapan kita, yang kalau dia kan ada tripod, tiga kaki. Ya, kalau dua saja dia tidak bisa berdiri. Agama juga begitu. Pilarnya aja tiga ini. Pilarnya tiga ini. Karena kalau kita hanya berdasarkan arkanu al-Islam, lalu arkanul iman, itu akan jomplang. Nah, arkanul Islam ini cikal bakal lahirnya ilmu syariat, ilmu fikih. Sesuai pertanyaan malaikat itu yang memang semuanya ilmu fikih ya. Sahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu kan ilmu syariat, ilmu fikih. Lalu yang kedua akidah, gitu kan, rukun iman, percaya kepada Allah, pada malaikatnya, kitabnya, nabinya, lalu takdir baik dan buruk dan hari akhirat. Ini adalah cikal bakal lahirnya ilmu tauhid atau ilmu akidah, atau dengan bahasa pendidikan, bahasa kitab-kitab itu disebut dengan ilmu usuluddin. Nah, ini
kupasan ilmu tauhid, usuluddin dengan ilmu tadi syariat itu tidak mengupas kupasan ilmu ihsan. Masing-masing pada disiplin ilmunya. Artinya kupasan ilmu ihsan itu ada tentang ikhlas, tentang tawakal, tentang ridha, tentang qanaah, tentang sabar. Ini tidak dikupas dalam dua disiplin ilmu ini gitu. Maka ketika kita meninggalkan ihsan, berarti kita meninggalkan agama kita. Gitu. Justru orang-orang sufi ini mengamalkan bagian dari agama Islam, ajaran Islam yang banyak ditinggalkan zaman sekarang. Kalau kita lihat tengok zaman Nabi, justru para sahabat Nabi ini mengamalkan ini. Ratusan ya jumlahnya. Walaupun waktu itu belum ada istilah sufi ya. Belum ada istilah sufi. Tapi secara praktek. Secara praktek, betul. Sama dengan istilah hadis. Tidak ada istilah ilmu hadis, tidak ada istilah ilmu fikih, ilmu tafsir. Begitu juga ilmu tasawuf. Tapi kandungannya itu sejak zaman Nabi. Sebut misalkan tradisi atau praktek ibadah yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi yang dikenal dengan Ahlus Suffah. Yang jumlahnya itu 70 sampai 400 orang, fluktuatif tiap tahun. Itu mereka hidup di sisi utara Masjid Nabawi. Itu kerjaannya zikir, qiyamul lail, sholat sunnah, puasa. Ini kan amalan-amalan sufi. Sekarang kalau dikatakan sufi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, di mananya yang tidak sesuai? Gitu. Di mananya yang tidak sesuai? Apanya? Zikirnya, zikir diamalkan sahabat, diamalkan Rasulullah. Bahkan dalam hadis Siti Aisyah disebutkan Rasulullah itu berzikir fi kulli hin, kulla ahyan, setiap saat, gitu kan? Setiap saat. Begitu juga dengan misalkan Abu Darda. Ya, Abu Darda berzikir itu ratusan ribu kali. Jadi ini amalan zikir para sahabat diamalkan oleh para orang-orang sufi, gitu kan? Jadi Abu Hurairah juga begitu, ribuan kali. Kalau kita tengok hadisnya misalkan dalam kitabnya Imam Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala misalkan, ditanya, ya Abu Darda, kam tusabbih fi kulli yaum, berapa banyak kau berzikir dalam satu hari? Apa jawaban sahabat mulia yang disebutkan dalam redaksi hadis ini? Wa kana la yaftaru min dzikri, bahwa Abu Darda ini tidak pernah lepas dari zikir, bayangkan. Tidak mungkin sahabat melakukan ini dari ngayal gitu kan, dari inovasi sendiri, bahasa agamanya bid'ah, tidak mungkin. Pasti apa yang mereka lihat dari Nabi, mereka perhatikan, mereka simpulkan, lalu mereka kerjakan gitu. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ini? 100 ribu. Bayangkan Abu Darda ditanya, kam tusabbihu fi kulli yaum, kata Abu Darda, wa kana la yaftaru min dzikri, beliau tidak pernah langkah sekali absen dari zikir, selalu membiasakan zikir, la yaftaru min dzikri, tidak lepas dari zikir. Lalu kata beliau Abu Darda ini mengatakan mi'ata alfin, 100 ribu, mi'ata alfi marrah, 100 ribu kali, illa kecuali antukhti al-asabi', ketika jari jemariku ini keliru dalam menghitungnya. Itu Abu Darda, sahabat Nabi mulia. Begitu juga Abu Hurairah. Abu Hurairah itu berzikir, riwayat Asma dan yang lainnya menyebutkan bahwa beliau berzikir isnai asyara alfi marrah, 12.000 kali minimal dalam sehari. 12.000. Bahkan Abu Darda itu punya namanya kayak tasbih lah gitu. Jadi tasbih itu sudah ada di zaman sahabat gitu. Jadi wa kana li Abi Darda khaitun, bahasanya khaitun, fihi alf uqdah. Dalam pintalan benang ini ada 1000 pintalan. Alfu uqdah, jadi benang yang tebal, benang yang kayak tambang lah gitu kan, ada 1000 pintalan. La yanamu, Abu Hurairah tidak pernah tidur sebelum itu selesai. Hatta yusabbiha biha. Sampai dia menghatamkan tasbihnya ini yang 1000 minimal. Ini pengakuan dari anaknya, dari Muharrar bin Abu Hurairah. Nuaim menceritakan dari bapaknya, Nuaim bin Al-Muharrar. Nuaim cucunya Abu Hurairah. Dapat dari mana? Dari bapaknya Muharrar. Muharrar dari mana? Dari bapaknya, dari kakeknya Nuaim, an jaddihi, yaitu Abu Hurairah. Masa anak berbohong tentang cerita hikayat bapaknya seperti itu kan? Ini sahabat. Jadi klaim tasbih itu tidak ada di zaman Nabi, kemudian zikir yang ditentukan tidak ada di zaman Nabi, dan zikir yang begitu banyak itu tidak ada di zaman Nabi. Itu bohong. Itu bohong dan keliru. Itu berarti menandakan ketidaktahuan yang bersangkutan tentang ajaran Islam. Gitu, mengaku tahu tapi tidak tahu, gitu, menyalahkan orang padahal dia yang tidak tahu. Ini dan kaum sufi ingin menghidupkan itu. Ingin menghidupkan itu. Ajaran-ajaran Rasulullah yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat zaman sekarang. Di antaranya zikir yang banyak. Di antara zikir yang banyak.
Oke. Dan menggunakan tasbih itu bagian untuk membantu saya. Bagian untuk membantu. Supaya lebih ingat kan? Betul. Untuk lebih ingat. Jadi bilangan yang ditentukan pun itu tidak menjadi bid'ah ya? Tidak menjadi bid'ah. Kayak kita zikir misalkan setelah sholat 33 itu kan bilangan. Iya. Iya kan? Banyak sekali Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan ini 40 kali gitu kan. Itu kan bilangan. Yang sholat setelah sholat membaca 100 kali istighfar itu kan bilangan. Lalu masalahnya di mana gitu. Dan ayat Al-Qur'an jelas. Ayatnya Al-Qur'an Wazkurullah dzikran katsiran. Sebanyak-banyak ya. Sebanyak-banyak. Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir mengingat Allah itu sesuatu yang sangat agung, sangat mulia. Jadi zikir itu sangat mulia. Salah satu ibadah yang paling tinggi derajatnya diantaranya adalah zikir. Sebagaimana diriwayatkan oleh imam hadis Rawahul Khamsah, oleh lima perawi hadis sangat kuat. Saya menarik tadi ucapan Syekh Dahram ketika tadi menjelaskan rukun agama. Rukun agama. Tadi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Dari iman ini lahir ilmu usuluddin. Pertanyaan malaikat Islam dulu justru. Islam dulu. Islam, iman, dan ihsan. Nah, ulama-ulama ini kan pewaris para nabi. Betul. Dari Islam ini nanti lahir ulama-ulama yang mewarisi syariat. Syariat. Berarti ahli-ahli fikih. Ahli fikih. Imam 4 mazhab. 4 mazhab. Kemudian dari ilmu iman ini lahir ahli-ahli tauhid. Ahli akidah. Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Nah, dari ilmu ihsan ini lahir para sufi ya. Iya. Demikian sih. Betul. Bahkan ulama fikih sendiri, imam mazhab pertama dan al-sunnah, Imam Abu Hanifah mengatakan kalau bukan karena Ja'far as-Shadiq, aku itu sudah tersesat. Kalau bukan tiga tahun aku belajar ilmu ihsan bersama Ja'far as-Shadiq, aku sudah tersesat. Gitu. Itu pengakuan Abu Hanifah, imam fikih. Karena makanya kata Imam Syafi'i sendiri bahwa ikutilah fikih dan ikutilah tasawuf. Tidak bisa salah satunya. Iya. Gitu. Jadi harus berimbang, harus sama, harus dua-duanya. Tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Itu pesan Imam Syafi'i sendiri. Bahkan Imam Malik juga berkata hal yang senada. Gitu. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Nggak boleh kita hanya mengamalkan dua rukun ini. Rukun Islam, rukun iman. Betul. Mesti 3 rukun ihsan. Dan rukun Islam ini dalam implementasinya mesti bertasawuf. Betul. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Bagaimana bisa Imam Ahmad tidak mengamalkan tasawuf? Sedangkan Imam Syafi'i berpesan seperti itu. Iya. Jadi imam-imam fikih ini semuanya bertasawuf. Gitu. Bertasawuf. Lalu orang yang tidak bertasawuf mengikuti siapa? Apalagi siapa yang mengatakan tasawuf itu bukan bagian dari Islam. Ini sangat ceroboh dan gegabah sekali. Ceroboh dan gegabah. Sangat gegabah. Secara sejarah sudah terbukti. Sudah terbukti. Secara dalil sudah jelas. Betul. Ulama-ulama atau sahabat-sahabat Nabi dari Ahlus Sufa itu jumlahnya sampai 400 orang. Dan itu Nabi yang memberikan nafkahnya. Jadi ibarat zaman sekarang itu banyak orang yang ingin belajar agama. Yang datang dari penjuru dunia yang berbeda. Dari belahan dunia yang berbeda. Datang ke kota Madinah. Seperti kita misalkan di Klender ada seorang alim. Lalu datang ada yang dari Bekasi. Ada yang dari Kerawang. Ada yang dari Tangerang. Ke Klender ingin belajar agama kepada kiai ini. Perumpamannya seperti itu. Nah, orang yang paling dekat dengan Nabi, yang sering berinteraksi, yang sering bersama, itu sahabat-sahabat yang dikenal dengan Ahlus Sufa. Karena mereka hidupnya berendengan, berdekatan dengan Nabi setiap saat. Membantu Nabi bertani, membantu Nabi berdakwah, membantu Nabi dalam merapikan masjid, dalam berzikir, dalam bertanya agama, dalam belajar dan lain sebagainya. Dan ketika kita ingin mengamalkan agama nggak bisa tanpa guru ya. Betul. Apa ayatnya? Wattabi' sabila man anaba ilaihi. Betul, akan tersesat. Bagaimana bisa kita memahami Al-Quran? Al-Quran itu benda mati. Siapa yang menjelaskan? Kalau dikatakan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, lalu dari mana penjelasannya? Al-Quran itu tidak bisa berbicara. Kalau kita pahami sendiri akan tergelincir. Betul. Maka seperti misalkan dalam beribadah, misalkan sholat saja misalkan. Nabi sholat wadu'a yadahu ala sadrihi, meletakkan tangannya di atas dadanya. Ternyata di atas dada tidak ada satu ulama fikih pun yang mengatakan di atas dada seperti ini. Tidak ada. Bahkan Ibnu Mufli al-Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang sholat seperti ini dibenci, makruh. Karena Imam Ahmad mengatakan sholat meletakkan tangan itu di bawah pusar atau di atas pusar. Ada dua qaul beliau. Artinya itu penjelasan di atas dada. Kalau di dada, tentu di dalam dada, dan ini tidak mungkin. Jadi makna di atas dada itu bukan seperti ini, gitu. Satu, yang kedua, kalimat dada sendiri kalau dalam bahasa Al-Quran itu bukan di sini, tapi di sini.
Walakin ta'mal qulub allati fis sudur, yang buta itu bukan matanya tapi qalbnya, jantung hatinya yang ada di dada. Ternyata dada yang ini sebelah kiri. Artinya ini tidak tepat gitu. Nah, itu jadi memahami agama itu harus berdasarkan penjelasan para ulama. Ulama mendapatkan dari ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya dari Imam Mazhab dari atba' tabi'in. Atba' tabi'in ini Imam Mazhab atba' tabi'in. Imam Abu Hanifah tabi'in, lalu dari sahabat, lalu dari Rasulullah SAW. Jadi bukan pemahaman sendiri gitu. Beragama itu ada sanadnya, ada penjelasannya. Kalau dikatakan kepada Al-Quran dan Sunnah tidak cukup. Kenapa? Karena Al-Quran ini hanya dalil mentah, gitu kan. Begitu perlu diolah berarti. Perlu dilengkapi dengan dalil-dalil yang lain. Tidak cukup kita bisa memahami hanya dengan Al-Quran dan Sunnah, kita akan tergelincir, gitu. Perlu ilmu mantiknya, usul fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu tafsirnya, ilmu alatnya, ilmu bahasanya dan lain sebagainya. Maka orang yang hanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah cemen gitu. Dia ilmunya cuma segitu. Saya pengen sholat nih, tapi saya hanya ingin menggunakan hadis sahih. Masya Allah. Kalau kita hanya berdasarkan hadis sahih itu sangat terbuka kemungkinan besar tergelincir. Kenapa? Coba kita bandingkan. Hadis sahih itu kan masih mentah. Imam Bukhari saja, Imam Bukhari yang beliau perawi hadis, meneliti lika-liku hadisnya, tahu sekali kebenaran hadisnya, gitu kan. Nah, ini beliau tidak menggunakan hadis yang dia riwayatkan sebagai hadis sahih. Dia tinggalkan itu. Dia tidak merasa cukup, bahkan tidak berani menjadi seorang yang berijtihad. Imam Bukhari itu bermazhab, mazhabnya Syafi'i. Kenapa? Karena hadis yang beliau peroleh, beliau sampaikan itu tidak cukup untuk menjadi dalil yang untuk diikuti. Tidak cukup menentukan dalil hanya dengan hadis sahih yang beliau miliki. Ini halal, ini haram, tidak cukup. Perlu ilmu Al-Qur'annya, perlu ilmu bahasanya, perlu ilmu mantiknya, perlu ilmu usul fikihnya. Nah, orang yang mengatakan Al-Qur'an dan Sunnah itu mudah sekali tergelincir. Berarti keilmuannya itu cetek, gitu, cemen. Bisa dikatakan seperti itu. Apalagi ada saudara kita yang nyebutnya gini, agama itu dalil. Tanpa dalil kita tidak bisa beragama. Betul. Lalu siapa yang menjelaskan dalil itu? Pertanyaannya. Lalu di dalam Sahih Bukhari sendiri, kenapa Imam Bukhari, Imam Muslim tidak mengamalkan hadis sahih? Kan zaman sekarang kita euforia sekali. Ustadz, ini hadis sahih. Bagaimana bisa kita tinggalkan hadis sahih ini? Gitu kan. Galau kayaknya gitu kan. Sedangkan dalam hadis sahih sendiri, coba kalau misalkan begini. Hadis sahih itu harus diamalkan misalkan. Sekarang ada hadis dalam Sahih Bukhari, menurut para peneliti hadis, sedikitnya ada 80 hadis dalam Sahih Bukhari itu bermasalah. Ada sedikitnya 160 hadis sahih dalam Sahih Muslim itu bermasalah. Contoh begini, dalam Sahih Bukhari. Nabi pernah tidak turun wahyu. Wa fataral wahyu. Wahyu terputus. Hazinan Nabi sedih gitu. Sedih, huznan syadidan, sedih sekali. Bahkan beliau ini ingin bunuh diri. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin hadis ini secara sanad memang sahih, kandungannya sahih? Pertanyaannya, mungkinkah Nabi itu seorang Nabi tidak tahu dirinya Nabi? Lalu Nabi mengajarkan bunuh diri. Gitu. Kullama zarwa ila setiap kali beliau menggapai puncak gunung, ingin yulki nafsahu min zarwati jabalin, dari puncak gunung. Lompat. Falamma setiap kali itu tabaddalahu Jibril. Malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, haqqan innaka Rasulullah haqqan. Engkau ini benar seorang nabi. Gitu. Jadi pertanyaannya, kok Nabi tidak tahu dirinya Nabi? Padahal dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81 dikatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ketika Allah mengambil sumpah dan janji dari para nabi-nabi terdahulu. Gitu. Dikatakan summa jaa, datang kepada mereka rasulun, seorang rasul musaddiqun, membenarkan. Jadi Nabi membenarkan kenabian para nabi dan rasul itu kapan? Berarti kan Nabi telah berjumpa dengan nabi dan rasul. Nabi tahu dirinya nabi dan rasul. Betul. Bagaimana bisa dia yang dia melegalisasi gitu. Tapi karena nabi dan rasul sebelumnya nggak tahu dirinya nabi, kan aneh gitu. Nah, ini aneh. Begitu juga kalau guru-guru kami itu tidak percaya kalau nabi itu kena santet. Jadi nabi disantet iya,
Betul Nabi disantet, tapi Nabi kena santet itu tidak mungkin karena Nabi dijaga. Gitu. Pertanyaannya, bagaimana Allah bisa berfirman dalam surah Al-Ahzab dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Solawat itu kan doa, mendoakan, merahmati, menolong. Masa orang yang sosok makhluk yang selalu disolawati, didoakan, kena santet? Kalau disantet iya, oke. Tapi kalau kena santet artinya di dalam hadis-hadis yang dikatakan sahih itu sendiri, secara sanad iya, tetapi secara matan belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi itu dakhil. Dakhil itu susupan dari orang Yahudi yang menisbatkan perawi hadis kepada sahabat Nabi. Gitu. Kenapa? Karena hadis itu baru semarak ditulis di pertengahan kekhalifahan Sayyidina Ali. Kurang lebih menurut pakar sejarah itu sekitar 28 tahun sepeninggal Nabi, bayangkan. 28 tahun itu bukan rentang waktu yang pendek, yang sangat panjang, lama. Kalau cerita itu dari mulut ke mulut bisa nambah dan nambah. Kecuali kalau nitip duit. Nitip duit kurang. Bisa kurang. Apalagi sampai bertahun-tahun mungkin saya nitip buat ini ya, bulan ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, mungkin bisa jadi berkurang kepakai orang yang tidak jujur tentunya. Nah, kalau omongan itu bisa bertambah dan bertambah. Nah, bahkan bisa meleset. Bisa meleset. Ungkapannya ketika dia merawikan dulu yang hadir siapa, dulu ungkapannya sebagaimana. Maka sering kita jumpai dalam satu kasus hadis yang sama, tetapi redaksinya berbeda-beda dari para sahabat. Dan itu hadis sahih. Jadi tergantung sahabat memahami itu. Misalkan melihat Nabi, kan ada hadis menyebutkan Nabi ketika turun wahyu seperti tersiksa gitu kan. Itu kan penafsiran sahabat menyimpulkan Nabi tersiksa. Gitu. Padahal pada hakikatnya mungkin tidak tersiksa. Nabi hanya merasakan bahwa trans antara alam dunia dengan alam gaib dimensi Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada trans, bukan tersiksa gitu kan. Tapi sahabat membahasakannya Nabi seperti tersiksa, kupingnya seperti itu kan persepsinya. Persepsi, pemahaman sahabat di dalam mengungkapkan apa yang terjadi. Seperti tadi, Nabi ketika turun wahyu naik ke bukit puncak gunung, seperti ada yang ngikutin. Ini hadis siapa? Gitu kan. Dari Zuhri dari Siti Aisyah. Memang hadis itu secara perawi nyambung dan bertemu gitu. Kehidupan perawi ini berjumpa dengan si fulan dan si fulan. Tetapi secara matan sangat mungkin itu susupan gitu. Nah, inilah bahwa dalam hadis itu yang sahih saja belum tentu diterima dan bermakna juga yang dhaif belum tentu tidak diterima. Begitu, seperti itu. Dan banyak juga di antara kita akan menemukan hadis-hadis yang sahih dipadukan dengan hadis yang dhaif. Betul. Dalam pengamalannya, Syekh. Betul, sangat betul. Ya. Tetapi masalahnya, Syekh, ini ada saudara kita justru nggak menerima hadis dhaif, Syekh. Karena dianggap dhaif. Gimana, Syekh? Ya, tidak ada masalah. Jadi kalau menurut para ulama, hadis dhaif ini ketika tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang memang pokok itu tidak masalah, tidak bertentangan. Makanya yang dikatakan bid'ah kata Imam Syafi'i, apa yang tidak sesuai dengan dalil, malam yuwafiq al-adillah gitu. Jadi bid'ah itu kata Imam Syafi'i dua, bid'ah sayyi'ah dan bid'ah mahmudah. Bid'ah yang buruk dan bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang buruk itu yang tidak sesuai dalil agama. Adapun yang sejalan, yang yuwafiq, muwafaqah ma'al adillah, itu bid'ah hasanah. Karena kalau dikatakan kita melakukan ibadah itu jangan melakukan yang Nabi tidak lakukan, semua kita sudah melakukan apa yang Nabi tidak lakukan. Contoh misalkan kalau ada saudara kita mengatakan kami ini meninggalkan bid'ah. Misalkan si fulan berpaham seperti itu. Amal ibadah mana yang Anda lakukan tidak bid'ah? Sholat berjamaah misalkan. Anda melakukan bid'ah. Misalkan dari pakaian, Anda memakai celana panjang meskipun itu cingkrang. Celana panjang itu tidak pernah dipakai Nabi. Itu bid'ah. Itu ibadah gitu. Karena sebagian kita ini mengatakan Ustadz yang bid'ah itu bukan teknologi, tapi dalam ibadah. Oke, kita sepakat ya, kita sepakati persepsi ini. Sekarang Anda sholat dengan celana panjang. Nabi tidak pernah sholat dengan celana panjang. Nabi dengan gamis. Gitu. Itu bid'ah pertama. Lalu ketika sholat berjamaah, mengikuti imam di masjid misalkan yang menggunakan mihrab. Di zaman Nabi, imam tidak bertempat di mihrab. Keberadaan mihrab itu
sisi paling depan dari masjid itu bid'ah. Tidak ada mihrab di masjid Nabi yang sunnah. Maka ketika kita bermakmum kepada imam itu, berarti imam itu melakukan bid'ah. Dan kita bermakmum juga bermakmum kepada imam yang bid'ah. Berarti ketika didefinisikan imam itu ahli neraka, bagaimana kita yang makmumnya? Maka ahli neraka juga seperti itu. Belum lagi masjid itu berkubah. Itu juga adalah tidak ada di masa Nabi. Ada ma'zanahnya, ada menaranya. Lalu atapnya. Jadi masjid di zaman Nabi dia tidak beratap. Jadi kalau ada seorang zaman sekarang yang mengklaim kita harus sesuai mengikuti Nabi atau zaman Nabi, berarti dia hidup di zaman batu. Gitu. Dia harus sholat pertama di atas tanah. Gitu. Tidak boleh dia di atas lantai, apalagi di atas sejadah. Karena itu ibadah. Ikutilah sebagaimana Nabi lakukan. Karena mereka sering berdalil dengan laukana khairan la sabakuna ilahi. Kalau itu baik, pasti sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Pertanyaannya, kenapa itu tidak dilakukan oleh Nabi? Misalkan Quran ada harokatnya. Kenapa itu Nabi tidak lakukan? Padahal Nabi bisa memerintahkan sahabatnya, Zaid bin Sabit maupun yang lainnya, para penulis wahyu misalkan, menulis, tolong berikan harokat agar mudah dibaca. Kenapa Nabi tidak berikan? Gitu. Berarti kalau tidak dilakukan itu tidak baik. Gitu. Berarti kalau definisinya tidak baik atau bid'ah dan bid'ah itu ahli neraka, maka fase setelahnya itu menjadi kaum ahli neraka semuanya, gitu. Termasuk kita, gitu kan. Jadi ibadah mana yang kita lakukan sesuai Nabi? Tidak ada. Apa yang kita lakukan sesuai Nabi? Misalkan kita sholat zaman sekarang aja bukan di zaman Nabi, zaman di luar zaman Nabi. Jadi ketika ada orang mengatakan kita harus mengikuti Nabi, apanya yang diikuti? Maka kata ulama yang diikuti itu yang sesuai dalilnya, bukan yang saklek seperti itunya. Jadi kalau seperti itu justru Islam itu murunah. Islam itu sesuai gitu. Murunah likuli makanin wa zaman. Islam itu sesuai. Iya, sesuai zaman dan sesuai tempat gitu. Dia berkesinambungan. Dia setiap zaman cocok dan sesuai gitu. Maka dalilnya itu kan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bukan yang tidak dikerjakan Rasul, kita tidak kerjakan, bukan seperti itu. Makanya kata para ulama, kalau itu tidak boleh, itu harus ada dalilnya. Mana dalil yang melarang gitu. Maka kata para ulama, apa yang tidak diatur oleh agama dan itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Jadi tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang ada dan tidak diatur, itu boleh. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal segala sesuatu itu boleh illa ma dallat dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menentangnya itu atau melarangnya. Nah, ini berarti orang yang mengatakan kita beragama ini berdasarkan dalil, yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah, betul. Tetapi tidak cukup hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang mengolah dalil itu? Dan juga kembali kepada pertanyaannya, apakah Imam Syafi'i tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Apakah Imam Malik tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Apakah Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad tidak berdasarkan? Mereka semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada orang mengklaim saya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Sufi tidak. Itu orang berarti dia tidak paham. Satu. Yang kedua, dia berasa paling benar berarti. Gitu kan. Seperti contoh lagi begini. Imam Malik itu dalam kitab Manaqib, sholat sunnah sehari semalam 850 rakaat. Pertanyaannya, adakah hadis, dalil gitu kan, dari Nabi yang Nabi sholat sehari semalam ratusan rakaat. Imam Syafi'i sholat sunnah malamnya 300 rakaat. Adakah dalilnya? Berarti termasuk Imam Ahmad sholat ratusan, Imam Abu Hanifah. Berarti imam-imam mazhab yang kita ikuti ini ahli bid'ah semua. Lalu Anda mengikuti siapa? Anda dalam beragama mengikuti siapa kalau begitu? Yang mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah ini menjadi PR buat mereka. Seperti itu. Baik, Syekh. Islam, iman, ihsan. Iya. Ini 3 hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim. Betul. Dan ketika mengabaikan salah satunya, akan jomplang tersungkur, mati. Dan untuk beragama perlu guru. Betul. Tidak bisa create sendiri. Dan yang marak nih Syekh, karena agama itu dianggapnya sebagai dalil dan setiap orang berhak untuk mengotak-atik dalil, akhirnya setiap orang mudah memberikan fatwa, Syekh. Gimana ini berbahaya. Seperti kasus yang baru lalu kemarin tentang kurban itu satu kambing bisa diatasnamakan satu keluarga. Ulama fikih nggak ada yang mengatakan begitu. Ada yang kayak gitu ya? Iya, jadi
Ini kita menjelaskan bukan pesanan dari DKM gitu, karena kan DKM mengeluh yang tadinya lebih banyak tahun sebelumnya gara-gara ada pendapat ustadz begitu yang tidak paham agama gitu, tidak paham hadis, menjadi udah satu sedikit. aja bos keluarga deh. Satu bos keluarga yang tadinya biasanya Pak Haji ini dengan keluarganya itu 5 kambing, atau satu sapi untuk 7 orang. Ini satu kambing. Satu kambing. Padahal hadis itu kan tidak satu gitu. Nabi dalam haji yang terakhir ya, haji wada itu memerintahkan sahabat untuk berkurban 1 kambing 1 orang. Nggak bisa 1 kambing 2 orang. Begitu juga dalam umroh Hudaybiyah gitu. Ketika Nabi ingin melakukan haji karena terhalang gitu. Nah itu Nabi memerintahkan dalam tahun ke-6 Hijriah itu untuk perintah ini. Kalau perintah kan berarti kan al-amru imma lil wujub atau lin nadab, untuk wajib atau sunnah yang sangat dianjurkan gitu. Nah, Nabi merintahkan 1 sapi 7 orang, gitu, atau 1 unta 7 orang dan 1 kambing untuk 1 orang. Bahkan di situ ada syarat-syaratnya yang musinnah, yang sudah cukup umur gitu. Nah ini kan berarti dalam memahami hadis bukan yang satu hadis diambil, bahkan ada ustadz yang mungkin barangkali dengan motif wallahu alam apa motif ingin menjelaskan kepada masyarakat, atau mungkin motif ingin tenar atau ingin jadi YouTuber wallahu alam, atau memang ingin menyampaikan agama murni tetapi dia menyampaikannya tidak berdasarkan penjelasan ulama gitu. Karena di sini kan ada sunnah kifayah, ada fardu kifayah. Jadi kata para ulama 1 kambing atas nama keluarga itu untuk menggugurkan kesunahan kifayahnya. Tuntutan kewajiban, kesunahan untuk berkurban itu terhadap anggota keluarga yang sisanya ini gugur tuntutannya, permintaan sunnahnya gitu. Sama dengan yang wajib kifayah, fardu kifayah itu ketika sudah ada yang melakukan maka yang lainnya gugur. Nah Nabi ingin menggugurkan kewajiban terhadap umatnya, kesunahannya maksudnya, kesunahan kurban. Makanya hadza anni wa amman lam yudohi itu min ummati, dan untuk umatku yang belum berkurban. Jadi sebetulnya bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini kebolehan berbagi pahala. Jadi jelas sekali bahwa berbagi pahala itu boleh berdasarkan hadis sahih ini, baik bagi umat Nabi yang masih hidup maupun yang telah wafat gitu. Jadi lagi-lagi ini bagi yang wafat. Ketika orang Wahabi mengatakan, oh nggak nyampe itu, nggak ada bagi orang yang telah wafat. Lagi-lagi dia membentur banyak hadis. Iya. Nah sekarang hadis yang mana yang Anda gunakan? Karena sementara saudara kita dari Wahabi ini itu mengambil hadisnya cuma separuh gitu. Separuh, tidak utuh. Seperti misalkan kalau berdoa Nabi mengangkat tangan hanya ketika dalam sholat istisqa. Padahal hadis itu penjelasan para ulama, Nabi mengangkat tangan sangat tinggi itu dalam sholat istisqa. Sangat tingginya, tetapi dalam doa-doanya semuanya Nabi angkat tangan. Banyak hadis menyebutkan, sedikitnya setelah saya teliti, itu ada 12 hadis sahih gitu. Dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Misalkan ketika Nabi habis melempar jumroh, Nabi menghadap kiblat angkat tangan. Jumroh kedua juga, jumroh Aqobah juga. Nabi juga ketika Nabi mendoakan orang yang sakit, Nabi angkat tangan gitu. Jadi doa-doa Nabi ini dengan angkat tangan. Tapi mereka mengklaim gitu bahwa jadi itulah, kalau memahami hadis, 1 separuh-separuh, kedua memahami hadis dengan kapasitas yang tidak mencukupi. Apakah dengan diri sendiri atau dengan ulama yang tidak mumpuni gitu. Jadi banyaknya hafalan Al-Quran, banyaknya hafalan hadis, belum tentu bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan tepat. Sangat tidak cukup. Ilmu usul fikih, ilmu hadis saja ada riwayah, ada riwayah, gitu. Ada asbabul wurud dan lain sebagainya. Belum Al-Qurannya. Ulumul Quran itu luas sekali. Masya Allah. Yang penting jangan berhenti belajar saya. Betul. Ketika kita beragama, kita masuk dalam tarekat tertentu, jangan berhenti. Betul. Belajar terus ya. Karena gabung sendiri terhadap satu tarekat itu kan bagian dari sunnah sih. Betul. Kenapa? Bagian dari sunnah. Bahkan mengklaim mereka begini, ya pertanyaan bahwa Nabi Muhammad itu Wahabi. Saya tergelitik gitu. Dari mana persamaannya? Jauh berbeda. Orang yang mengatakan Nabi Muhammad Wahabi ini itu orang yang sangat gegabah, beda sekali. Ketika Nabi dalam akidahnya saja, kalau Wahabi itu kan cenderung tansim. Dan ulama menyimpulkan dari hadis-hadis Nabi mengatakan, kata Imam Syafi'i, bahwa al-mujassimu kafir. Imam Ahmad juga berkata begitu. Imam Abu Hanifah juga berkata begitu. Imam Malik juga mengatakan hal yang senada.
bahwa Mujassim ini kafir meskipun mengatakan bahwa Allah itu misalkan punya wajah, tetapi wajahnya tidak seperti wajah makhluk. Ini tetap kafir menurut para imam-imam mazhab ini. Gitu. Kenapa? Karena ketika dikatakan wajah itu akan terbersit, ada matanya, ada mulutnya, ada hidungnya. Namanya wajah. Kalau wajah nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, itu bukan wajah, tembok. Gitu kan? Itu bukan wajah, itu tirai. Yang namanya wajah ada mata, ada alis, ada hidung. Jadi meskipun mengatakan Allah punya wajah, tapi wajahnya tidak seperti wajah makhluk. Allah punya kaki, tapi kakinya tidak seperti kaki makhluk. Itu tetap saja kata para ulama, itu sudah mengatakan Allah punya anggota tubuh dan itu dihukumi oleh mereka kafir. Sayang kan? Kita sudah capek-capek beribadah, sholat, jungkir balik, sedekah, bahkan mungkin pergi haji. Tapi di mata Allah sebagai kafir. Di mana kebaikan kita tampung? Padahal penampung kebaikan amal soleh kita adalah keimanan. Tapi ini bukan berarti kita takfirkan saya ya. Tidak, tetapi ulama menjelaskan begitu. Ulama demikian. Ulama demikian. Maka kalau sampai demikian, dia masuk kategori kafir. Sama dengan bahasa sholat di belakang orang yang mujassim itu tidak sah. Imam Syafi'i kalau sholat di maka tidak sah berarti kalau dia imamnya berpaham Allah punya anggota tubuh. Kalau dipahami dari penjelasan Imam Syafi'i. Dia meyakini Allah punya anggota tubuh. Itu mujassim. Kalau kita bersandar kepada pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Seperti itu. Dan banyak ulama yang lain yang mengatakan seperti itu. Meskipun dia mengatakan tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Wajahnya tidak sama dengan wajah makhluk. Gitu. Kakinya tidak sama dengan kaki makhluk, itu sudah mencederai hak Allah, sudah menjatuhkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Hati-hati. Belum lagi dengan akidah takfirinya. Jadi Wahabi ini mudah mengkafirkan. Gitu. Orang yang sholat saja, gitu. Orang yang sholat, dia bertawasul dalam fatwa pendiri Wahabi itu harus dibunuh. Bukan hanya boleh dibunuh, harus dibunuh. Bayangkan. Iya, naudzubillah. Mungkin mereka tidak tahu. Masa iya ya? Masa iya sih begitu? Lihat kitab-kitab karya pendiri Wahabi. Beliau sedikitnya punya 28 risalah. Bukan buku-buku yang tebal sih, buku-buku tipis. Tapi dari buku-buku itu, kalimat-kalimat itu ada. Bahwa orang yang bertawasul itu musyrik. Musyriknya adalah musyrik akbar. Musyrik akbar itu sama dengan kafir. Meninggal dunia tidak boleh disolati. Anak-anaknya tidak boleh mendapatkan warisan. Tidak boleh dinikahi. Sama dengan supaya kafir. Kita selamat dari pemahaman seperti itu, bagaimana sih? Dengan pemahaman dari pemahaman yang demikian itu. Maka kita banyak belajar agama, kita mengaji berdasarkan disiplin ilmu yang sempurna, bukan hanya Al-Quran dan hadis. Berdasarkan disiplin ilmu yang sempurna. Yang sempurna. Al-Quran, hadis, lalu juga ilmu mantiknya, ilmu usul fikihnya, lalu ilmu bahasanya gitu. Usul fikih itu sangat penting karena usul fikih itu kan kesimpulan dari ayat dan hadis. Itu usul fikih. Jadi itu kesimpulan dari penjelasan ulama. Maka dalam beragama itu tidak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Beserta penjelasan para ulama. Karena kita beragama tanpa guru ini ya pasti tersesat. Dan makalah ulama banyak sekali tentang itu. Demikian. Makasih Syekh. Sama-sama. Sudah berbagi di podcast Tasawuf. Semoga ada manfaatnya. Amin. Insyaallah. Amin. Oke, Sobat TK News, kita jumpa lagi di Sabtu mendatang. Nanti dengan tema yang tidak kalah menarik. Insyaallah, buat teman-teman jangan lupa download aplikasi TK News. Dan terima kasih sudah mendukung dan menonton channel YouTube TK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.